Halo semuanya, selamat bertemu kembali di channel saya Lisda Larasati Channel. Tonton sampai selesai video saya ya, dan jangan lupa pilih like, subscribe, lonceng, dan ketik komentarnya. Halo anak-anak, kita ketemu kembali ya. Kali ini kita belajar matematikanya tentang mencari pecahan senilai. Nah, ada beberapa cara untuk mencari pecahan senilai. Kita lihat di papan ya. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah mencari pecahan senilai. Contoh soalnya begini. Carilah pecahan senilai dari 1/3. Ini baru contoh yang pertama. Jadi langkahnya banyak, cara-caranya banyak. Ini terserah anak-anak mau pakai cara ke-1 boleh, mau pakai cara kedua boleh, mau pakai cara ketiga boleh, mau pakai cara keempat juga boleh. Nah, kita lihat untuk cara yang pertama, cara yang ke-1. Gimana caranya? Jadi kalau mencari pecahan senilai itu dikali-kali. Dikalinya harus dengan angka yang sama. Jadi kalau di bagian pembilangnya atau atasnya anak-anak kalikan 2, maka untuk penyebutnya juga anak-anak kalikan 2. Kalau atas kali 2, bawah kali 2. Pembilang kali 2, penyebut juga kali 2. Kalau anak-anak kalikan 3 juga begitu. Atas kali 3, bawah kali 3. Ya, pembilang kali 3, penyebut kali 3. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Cara yang ke-1 ya. Cara yang ke-1 adalah ini dikalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. Kan kalau yang pembilangnya dikalikan dengan 2, maka penyebutnya juga dikalikan dengan 2. Berarti 3 dikali 2 berapa? 6. Jadi pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6. Lalu kalau soalnya diminta ada 2, sebutkan 2 pecahan senilai dari 1/3. Jadi anak-anak mencarinya 2 kali nih. Kalau misalkan nanti di soalnya minta tuliskan 3 pecahan senilai dari 1/3. Berarti nanti tambah lagi di sini ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Jadi cara yang keduanya. Cara yang keduanya bagaimana nih? Cara yang keduanya adalah kita yang ini pertama kalikan 2, lalu selanjutnya kita kalikan dengan 3. Jadi kita coba dulu nih kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. Lalu yang 3, 3 kali 2 berarti 6. Ini kan tadi atas yang sebelah sini kan atas kali 2, bawah kali 2, pembilang kali 2, penyebut kali 2. Sekarang kita kalikan dengan 3. Berarti berapa nih kalikan dengan 3? 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Begitu ya. Jadi kalau cara yang kedua, yang ininya kalikan dengan 2, yang ininya dikalikan dengan 3. Berarti bawahnya juga begitu. Ini kalikan dengan 2, ini kalikan dengan 3. Oh, Ibu lupa, maaf. Yang atas yang cara ke-1 ini belum lengkap ya. Maaf. Jadi sekarang kita lengkapi yuk. Kalau ini sama semuanya, kalikan 2 terus semuanya ya. Ini kalikan 2 juga. Jadi ini kalikan 2 sekian, ini kalikan 2 sekian. Sekarang ini 2 kalikan 2, 4. Lalu 6 kalikan 2, 12. Jadi 1/3 itu nilainya sama dengan 2/6. Nilainya sama juga dengan 4/12. 1/3 itu di cara yang kedua samanya juga dengan 2/6, samanya juga dengan 6/18. Ini sama artinya. Ini artinya senilai. Ini senilai dengan ini senilai dengan ini senilai dengan ini senilai dengan ini juga senilai dengan ini juga senilai dengan ini. Maksudnya begitu, ya. Sekarang kita lihat caranya yang ketiga. Cara yang ketiga, kalau tadi cara ke-1, cara kedua kan kita tidak balik lagi dari pertama. Kita langsung dari yang selanjutnya, terus selanjutnya lagi. Ini begini, terus selanjutnya lagi. Kalau ini cara yang ketiga, kembali ke pertama. Jadi kita lihat cara yang ketiga. 1 kalikan 2, 2. Lalu untuk cara yang ini, 3 kalikan 2, 6 gitu kan. Kalau atas kali 2, bawah kali 2 gitu kan. Nah, untuk yang cari pecahan senilai yang selanjutnya, kembali ke pertama. Kalau tadi ini sekalikan 2, berarti sekarang kalikan 3. Ini kalikan 3. 1 kalikan 3, 3. Berarti ini 3 kalikan 3, 9. Jadi ini juga nilainya sama nih. 1/3 sama nilainya dengan 2/6, sama juga nilainya dengan 3/9. Ya, jadi maksudnya ini nilainya juga sama juga dengan ini, sama juga dengan ini. Itu kalau kita sederhanakan nantinya semua hasilnya 1/3, 1/3. Ini disederhanakan kita balik gitu ya. Ini disederhanakan juga dapetnya 1/3. Begitu ya. Jadi anak-anak boleh mengikuti cara ke-1, cara kedua, cara ketiga. Kalau yang cara ketiga ingat, dia kembali ke pertama. Ini kalikan 2, sekian. Ini kalikan 2, sekian. Balik lagi ke pertama, sekarang kan bukan kalikan 2 lagi, kalikan dengan 3. Dapatlah 1 kali 3, 3, 3 kali 3, sekian. Misalkan di sini ada diminta lagi. Berarti kembali lagi ke pertama. Kalau tadi ini kalikan 2, ini kalikan 3, berarti yang ini kalikan 4. Kalikan 4 berapa nih? 1 kali 4, 4 gitu ya. Terus 3 kali 4, 12 ya. Ini kalau dikalikan dengan 4. Ini kalau dikalikan dengan 4 gitu ya. Ininya juga kalau dikalikan dengan 4.
4 gitu maksudnya ya. Nah sekarang cara yang keempat, 1/3 anak-anak disuruh mencari pecahan senilainya dari 1/3. Anak-anak begini sama aja, cuma dia pakai cara, dia tidak pakai garis-garis lengkung-lengkung begini, cuma dia pakai caranya ditulis. Jadi oh sekarang saya kalikan dulu dengan 2 deh, pembilang kalikan 2, penyebut kalikan dengan 2. 1 kali 2 2, 3 kali 2 6. Setelah kalikan dengan 2, sekarang kalikan dengan 3. 2 kali 3 6, terus 6 kali 3 18. Jadi pecahan senilai dari 1/3 berapa? Ya ini 2/6 dengan 6/18. Itulah pecahan senilainya. Terus kalau misalkan cari lagi perkaliannya juga boleh. Misalkan 1/3 kali, oh saya maunya pertama 3, kalikan dengan 3 aja deh, boleh. Nanti yang selanjutnya baru saya kalikan dengan 4, boleh. Sebaiknya jangan pakai besar-besar, nanti khawatirnya anak-anak perkalian belum hafal. Jadi pakailah perkalian kecil-kecil dulu mencari pecahan senilai. Kalikan dengan 2, kalikan dengan 3 gitu ya. Nah, misalkan nih contoh di bawahnya kalikan dengan 3 dengan kalikan dengan 4. 1 kali 3 3, 3 kali 3 9. Lalu sekarang kalikan dengan 4. 3 kali 4 12. Lalu berapa nih? 9 kali 4 36. Nah, berarti inilah pecahan senilainya pakai cara yang selanjutnya. Begitu ya. Jadi ini kalau dikalikan dengan 3 dapatnya segini. Kalau 1/3 itu dikalikan dengan 4 dapatnya segini. Jadi pecahan senilai dari 1/3 adalah 3/9 dan 12/36. Sama aja. Ini artinya juga 1/3, ini juga artinya 1/3. Ini juga begitu. Ini artinya 1/3, ini juga artinya 1/3. Ini juga begitu ya. Ini artinya 1/3, artinya 1/3, artinya 1/3. Nilainya ya. Nilainya ini juga 1/3, ini juga 1/3 begitu. Jadi anak-anak terserah mau pakai cara yang ke-1 kah, pakai cara yang kedua kah, pakai cara yang ketiga atau cara yang keempat. Kita sekarang ganti angkanya, misalkan angkanya 2/5 gitu ya. Misalkan angkanya 2/5. Kita pakai cara yang pertama gitu ya, angkanya 2/5 misalkan nih. Kita pakai cara yang ke-1, 2/5. Videonya nggak jelas ya. Terus ini berapa? 2/5 juga. Nah, pakai cara yang 1 tadi gimana? Kalikan dengan 2. Selalu dia tidak selalu balik ke pertama ya. Jadi dari sini ini kalikan 2, terus ini kalikan 2, terus nanti yang sini juga. Berarti kalau kalikan 2 sudah, berarti sekarang kalikan dengan 3. Ingat ya, atas dan bawah harus dikalikan dengan angka yang sama. Kalau atasnya 2, ya bawahnya 2. Nggak boleh atasnya 2, bawahnya 3, nggak boleh. Nggak boleh juga atasnya 3, bawahnya 4, nggak boleh. Ini mesti sama. Kalau atas kali 2, bawah kali 2. Atas kali 3, bawah kali 3. Pokoknya sama gitu ya. Terus nanti selanjutnya nanti ke sini kalikan juga begitu. Kali 4, ya udah atas kali 4, bawah kali 4. Kali 5, atas kali 5, bawah kali 5. Nah, anak-anak boleh saja misalkan mau langsung, saya tidak mau kalikan 2, saya mau langsung aja di sini, kalikan aja dengan 5. Boleh, ya. Oh, ini juga berarti kalau atasnya 5, bawahnya juga kalikan dengan 5. Pembilang kali 5, penyebut kali 5. Berarti saya di sini saya nggak mau kalikan dengan 3. Di sini saya kalikannya dengan 4 aja deh. Boleh, ya. Atau sini saya mau kalikan juga dengan 7 deh. Boleh-boleh aja. Tapi akhirnya angka yang anak-anak hitung nanti jadi besar-besar. Buat apa menghitung angka yang besar-besar? Karena kan dia hanya minta cari pecahan yang senilai. Jadi pakai perkalian yang kecil pun tidak apa-apa. Karena kita hanya mencari pecahan yang senilai. Jadi pakailah perkalian dari yang kecil-kecil dahulu. Terus biasakan teratur. Seperti waktu anak-anak FEB KPK kemarin kan teratur kan. Bagilah dulu dengan 2, bagilah dulu dengan 3. Kayak ini juga gitu. Kalikan dulu lah dari yang kecil. Kalikan dulu dari yang kecil. Jadi biar hitungnya juga angkanya tidak jadi besar-besar sekali. Jadi ini kalikan dengan 2, kalikan dengan 2. Nah, kita lihat yuk. 2 kali 2. Ini begini ya. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Berarti yang bawahnya nih penyebutnya juga kalikan dengan 2. 5 kali 2 10. Berarti pecahan senilai dari 2/5 adalah 4/10. Lalu kalikan lagi ini dengan 2 lagi, kalikan lagi dengan 2 lagi. 4 kali 2 8. 10 kali 2 20. Nah, makanya perkalian tidak boleh sampai lupa. Terus sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana tadi? Kita kalikan yang atas ini, kalikan pertama kalikan dengan 2 semua. Pertama kalikan dengan 2 semua. Lalu yang keduanya kita kalikannya dengan 3. Kalikannya dengan 3 gitu ya. Kalau tadi kalikan dengan 2, ini kalikan dengan 3. Kalau ini enggak, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 terus boleh. Kalau ini kali 2, kali 3, kali 4, kali 5 gitu boleh. Sekarang kita kalikan dengan 2 nih. 4. Terus ini 10.
Lalu sekarang ini ke sini kalikan 3. 4 kali 3, 12. Ini ke sini kalikan 3. Berapa nih? 30 ya kan? 10 kali 3, 4 kali 3 gitu ya. Nanti kalau di sini ada lagi, kalikan dengan 4, kalikan dengan 5. Boleh. Terus kita lihat yang cara yang ketiga. Cara yang ketiga untuk angkanya berapa tuh? 2/5. Pecahannya 2/5. Ya, tunggu ya. Cara yang ketiganya, pecahannya 2/5. Berapa pecahan senilainya dari 2/5? Nah, kalau ini cara yang ketiganya kembali ke pertama gitu ya. Sekarang ini kita kalikan dengan 2 kali 2. Ini berarti yang bawahnya juga kali 2. 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Sekarang kembali lagi ke pertama. Ini kalikan 3. Ini juga kalikan 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Jadi pecahan senilai dari 2/5 adalah kalau pakai cara yang ini 4/10 dan 6/15. Kalau pakai cara yang ini pecahan senilai dari 2/5 adalah 4/10, 8/20. Kalau pakai cara yang ini pecahan senilai dari 2/5 adalah 4/10, 12/30. Memang di dalam pecahan jawabannya banyak ragamnya, caranya juga banyak jenisnya. Tetapi guru-guru nanti juga akan mengeceknya dengan cara yang bermacam-macam. Tidak apa-apa, jawabannya beda nggak apa-apa. Misalkan anak-anak, oh berarti di sini nih isinya berapa nih? 8/20. Mau saya isi begini aja deh. Boleh. Ini taruh di sini gitu ya. Boleh jadi 8/20. Berarti yang di sini berarti 12/30 juga boleh. Tetapi kan akhirnya jadi tidak beraturan. Ini kalikan berapa? Betul sih, ini ke atas kalikan 4, ini kalikan 4, betul. Terus begitu ke sini, ini ke sini kalikan berapa nih? Ini ke sini kalikan 6, ini ke sini kalikan 6 juga, betul. Cuma akhirnya kan kasihan gurunya ngeceknya. Jadi acak-acakan begini. Sama sih artinya ini senilai-senilai. Jadi makanya usahakan kerjakanlah dengan yang teratur, dengan yang urut kayak begini nih, urut ya. Kalau 2 semua, atau habis 2 terus 3, atau ulang lagi dari pertama, ini kalikan 2 terus kalikan lagi yang ke sini, kalikan dengan 3, boleh. Atau mau pakai cara yang keempat juga boleh. Berarti anak-anak tulis caranya, boleh. 2/5 kali berapa, terus nanti di sini berarti kali berapa gitu ya. Pertama kalikan dulu dengan 2, terus gitu nanti kalikan dengan 3 ya. Atas kali 2, bawah kali 2, atas kali 3, bawah kali 3, membilang kali 3, penyebut juga kali 3, kayak begini boleh. Jadi 2 kali 2, 4, 5 kali 2, 10, 4 kali 3, 12, 10 kali 3, 30. Jadi pecahan senilainya adalah 4/10 dengan 12/30. Boleh. Ini semua artinya sama-sama artinya 2/5. Begitu ya. Nah, itulah anak-anak tadi bagaimana mencari pecahan senilai. Jadi makanya tidak lagi menggunakan garis bilangan. Dan yang harus diingat adalah perkalian harus hafal. Makanya kalau anak-anak masih lupa perkaliannya ya boleh, masih boleh lihat tabel perkalian. Tapi usahakan tidak lagi melihat tabel perkalian karena pelajaran ini akan terpakai nanti di kelas 5, akan terpakai nanti juga di kelas 6. Nanti diulangnya juga sudah angka yang besar. Carilah pecahan senilai dari 6/8, 7/9, seperti itu ya. Nah, caranya terserah anak-anak mau pakai cara yang ke-1, cara yang kedua, cara yang ketiga, cara yang keempat sama. Nanti anak-anak pada saat mengerjakan latihan soal di Google Form, tinggal dilihat aja pilihan gandanya ya. Ini gurunya bikin soalnya dikalikan 2 apa dikalikan 3 sih gitu ya. Anak harus coba-coba. Mungkin dikalikan 2 kali. Adanya di jawabannya mana nih? Pilihan yang mana nih? Ada yang di AK atau di BK atau di CK atau di DK. Jadi tergantung pilihan di soalnya apakah itu dikalikan 2 atau dikalikan 3. Ya, itu saja video untuk mencari pecahan senilai ya. Semoga anak-anak bisa mengikutinya. Kalau misalkan masih bingung, diulang lagi dari awal video ini ya. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai berjumpa kembali.